Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustadz, wabil khusus imam kita yang telah menjadi imam sholat isya dan insyaallah dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih dan witir, ketua masjid beserta seluruh pengurus yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, qaimin dan qaimat yang insyaallah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Kita baru akan mensyukuri nikmat sehat kalau kita merenungkan betapa banyaknya saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit. Kita baru akan mensyukuri nikmat panjang umur kalau kita melihat takziah betapa banyaknya orang yang telah mendahului kita. Dan kita baru akan mensyukuri nikmat iman Islam kalau kita membaca sejarah betapa jauhnya cara kita dengan Rasulullah SAW, betapa banyaknya orang yang hidup bersama Rasulullah tidak diberi hidayah iman Islam. Alhamdulillah, kita jauh dari waktu, jauh dari tempat, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kita diberi hidayah iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, kami mohon senantiasa hidupnya beriman. Wa amitna bil iman, meninggal kami dalam keadaan beriman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan kami masuk surga bersama-sama dengan iman. Bapak Ibu shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua orang itu menginginkan bahagia dunia akhirat. Semua orang, siapapun dia, apapun agamanya, apalagi kita. Doa yang semua umat Islam hafal, yang dapat julukan doa sapu jagat, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan hidup di dunia, berilah kami kebaikan hidup di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Tapi ternyata tidak semua orang itu bahagia dunia akhirat. Sampai Imam Al-Ghazali itu mengklasifikasikan manusia itu ke dalam 4 kelompok. Kata Imam Al-Ghazali, kelompok pertama sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Di dunianya bahagia, tapi akhiratnya masuk neraka. Mau bapak-bapak? Dunianya bahagia, jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan dunia tidak akan bisa menyelamatkan kelak pada saat hidup di akhirat. Kelompok yang kedua syaqiyyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunianya kurang beruntung, tapi kelak di akhiratnya akan masuk surga. Mau? Saya nggak mau. Di dunianya hidup, tinggalnya di RSSSSSS, rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Sampai kata orang Kebumen itu sampai sikile sakit gitu. Tapi istiqomah, tidak menggadaikan akidah, sabar, tetap beribadah walaupun di dunianya tidak beruntung. Karena kesabarannya, karena keistiqomahannya, insya Allah kelak di akhirat akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang ketiga syaqiyyun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Dunianya sengsara, akhiratnya masuk neraka. Sudah tidak punya jabatan, sudah tidak punya harta lebih, sudah hidupnya sengsara, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau memohon kepada Allah, maka orang model seperti itu dunianya sengsara, kelak akhiratnya juga akan lebih sengsara. Yang keempat sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Ini semboyannya anak-anak milenial nih Pak Imam nih. Mudanya boya-boya, tuanya bahagia, meninggalnya masuk surga.
Jadi anak mahasiswa sekarang itu jargonnya seperti itu. Hidup muda, poya-poya, nanti tua bahagia, kelak meninggal masuk surga. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah itu? Langkahnya bagaimana? Caranya bagaimana? Agar doa yang senantiasa kita panjatkan minimal satu hari itu 5 kali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan media kepada kita untuk puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Maka di dalam surat ayat yang memerintahkan kita puasa ada 3 isi kandungan. Yang pertama memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kita itu diwajibkan berpuasa. Yang kedua menceritakan yang diwajibkan puasa itu bukan cuma kita tok, bukan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tok, tapi sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad juga telah diwajibkan untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan yang terakhir, ayat itu menjelaskan tentang apa tujuan kita diwajibkan puasa, la'allakum tattaqun, la'alla litaraji wa tawaqqu, agar kita setelah berpuasa 1 bulan penuh kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, pasti atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa korelasinya puasa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Korelasinya kalau kita puasanya benar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya benar sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu, kalau kita puasanya benar, kita menjadi orang yang bertakwa, Allah akan menghilangkan kesumpekan hati kita. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi setiap permasalahan yang kita hadapi. Makanya liatin deh orang-orang bertakwa, imam-imam, Pak Imam itu gemuk-gemuk. Karena memang semua permasalahannya itu diselesaikan sama Allah ya Ustaz ya. Jadi semua permasalahan hidup itu Allah memberikan solusi. Tidak ada satupun orang bertakwa itu bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu pasti orang punya masalah dan Allah tidak memberikan jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau bertakwa tidak, nggak pernah resah, nggak pernah gelisah, nggak pernah galau, nggak pernah risau. Kenapa? Allah memberikan solusi dari permasalahan batiniahnya. Maka orang yang bertakwa ad-dhahiru tadullu alal batin, keadaan lahiriahnya itu tercermin karena kondisi batiniahnya. Orang bertakwa itu wajahnya selalu sumringah, selalu cerah, tidak pernah bersengut aja, merengut terus, nggak pernah ketawa itu dia. Mau tanggal 1, tanggal 30 tetap aja senyum itu. Kenapa? Ad-dhahiru tadullu alal batin. Keadaan lahiriah kita itu menunjukkan batiniah kita kok. Coba aja tanggal 1 sampai tanggal 5 wajah kita itu berbeda dengan tanggal 25 sampai tanggal 30. Tanggal 1 sampai tanggal 5 kan tanggal muda itu ya. Nanti tanggal 25 ke atas itu wajahnya udah lain karena kondisi batinnya dicerminkan oleh kondisi lahirnya. Yang kedua, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jaminan kepada kita, memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita gajian, dosen tanggal 1 gajian, udah pasti itu. Bukan itu yang Allah janjikan kepada kita, tapi rizki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan mari kita maksimalkan puasa di bulan suci Ramadan ini, tarawih di bulan Ramadan ini. Kemarin, tahun kemarinnya lagi masjid ditutup pada teriak, ayo sekarang masjid itu udah dibuka, coba penuhin ke masjidnya.
Jangan sampai pada saat ditutup teriak, pada saat dibuka nggak ke masjid juga. Ayo kita berikhtiar. Sholat taraweh walaupun hukumnya sunnah Bapak Ibu, tapi adanya di malam Ramadan toh. Kalau karena keadaan kerja, jaga, nyopir di jalan dan lain sebagainya tidak bisa sholat taraweh berjamaah di masjid, boleh sholat taraweh sendiri di rumah. Seandainya tidak hafal suratan panjang, suratan yang banyak, boleh kuliah kulhu terus. Rakaat pertama kuliah, kedua kulhu, berdiri lagi kuliah lagi, kedua kulhu lagi, ketiga baru mau berdiri malaikat udah ngomong mesti kuliah kulhu lagi nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Astaghfirullah ya Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya mari bareng. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.